Baik, jadi ini materi terakhir kita untuk kuliah teknik reaksi elektrokimia. Ini salah satu contoh dari aplikasi elektrokimia, yaitu baterai. Tapi saya nggak akan membahas secara mendalam tentang baterai karena juga mencakup materi yang luas, sangat luas ya tentang baterai ini. Dari jenisnya, tapi saya akan di sini hanya dibahas tentang dasar-dasarnya saja yang bisa dipakai untuk semua jenis baterai. Karena ini ada kimianya dan seterusnya akan berbeda. Jadi tujuan pembelajarannya adalah mampu memahami klasifikasi baterai dan kimia sel. Kemudian memahami karakteristik sel dan kinerja elektrokimianya. Kemudian mampu memahami efisiensi sel sekunder. Sekunder itu adalah sel atau baterai yang bisa diisi ulang. Seperti aki, ini bisa diisi ulang, atau yang Li-ion, ini juga bisa diisi ulang. Kalau alkalin, ini bukan baterai sekunder, tapi baterai primer. Jadi kalau habis selesai ya sudah, tidak bisa, harus dibuang. Nah, kenapa kita perlu baterai ya? Mungkin ini akhir-akhir ini menjadi ramai tentang baterai ini. Jadi ini adalah, yang dimaksud baterai ini adalah alat penyimpan energi. Penyimpan energi, yaitu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, ini dibutuhkan dalam keadaan jika portabilitas diinginkan, mau dibawa kemana-mana, kita bawa laptop, HP, dan seterusnya. Karena kalau menggunakan listrik statis, ya seperti listriknya PLN, wah sulit ya, kita nggak bisa bawa kemana-mana, di daerah terpencil, atau dan seterusnya. Biasanya juga untuk daya darurat, ya hampir semua, di pesawat, di kapal, bahkan itu ada daya baterai yang bersifat darurat, di kereta api listrik dan seterusnya. Itu karena mungkin jarang digunakan, tetapi itu pasti selalu ada. Jadi diperlukan daya darurat. Sama juga misalnya kalau di pelampung pesawat itu, ya. Kalau kita naik pesawat selalu pelampung life jacket, jangan ditiup, jangan dikembangkan sebelum keluar ya. Jadi kalau itu jatuh ke laut, maka ada lampu yang menyala. Kenapa? Karena itu baterainya mulai dinyalakan. Nanti coba kita bahas sebentar. Itu baterai yang nanti kedua elektrolitnya adalah air lautnya itu. Jadi kalau dia tidak masuk ke laut, tidak akan ada elektrolit, sehingga baterai itu belum berfungsi. Tapi begitu masuk ke air, itu bisa baterainya berfungsi dan bisa menyalakan lampu daruratnya. Kemudian kalau kebutuhan dan pasokan listrik ini tidak cocok, kebutuhan pasokannya, kita punya alat, kalau dibawa kemana-mana, bisa jadi sumber dayanya, colokannya, dan seterusnya tidak cocok, atau voltasenya, dan seterusnya. Ini maka dibutuhkan baterai ya, yang bisa Nah, jadi agar praktis dalam pemakaian, maka konversi harus mendekati reversible, yaitu reaksi terjadi pada potensial yang rendah. Jadi bisa bolak-balik, sehingga bisa diisi ulang. Ini sebelum awalnya kira-kira kalau baterai itu seperti itu ya. Jadi seperti umumnya sel elektrokimia, jadi baterai ini adalah salah satu bentuk dari sel elektrokimia, maka ada komponen utamanya, yaitu ada elektroda negatif. Kalau dalam hal ini kita lihat salah satu contoh sel sederhana ya, sel Daniel. Ini 1839 ya. Nah, jadi ada komponen utamanya adalah sel negatif anoda, yaitu batang seng. Kemudian elektroda positif katoda, batang tembaga. Kemudian ada elektrolit, penggantar ion, dan isolator elektron. Jadi ini ada jembatan garam yang menghubungkan kedua sel setengah ini. Nah, maka ini yang elektron nanti mengalir ke sini yang bisa menggerakkan sebagai sumber energi, yang menggerakkan motor misalnya dari alat-alat yang ada di luar. Nah, jadi potensial kesetimbangan seperti yang sebelumnya ini bisa didekati dengan persamaan Nernst. Ini ya persamaan Nernst.
yaitu U sama dengan U sel theta minus RT per NF non PAISI. Jadi ini adalah aktivitas, ya, aktivitas komponen I, sedangkan SI ini adalah koefisien stoichiometrinya. So, koefisien stoichiometrinya. Kalau dia sebagai produk positif, sebagai reaktan negatif. Jadi atau dengan kata lain kan produk dibagi dengan reaktan. Jadi ini. Atau kalau dalam hal ini dalam sistem sel Daniel, maka potensial kesetimbangan akan sama dengan U sel theta minus RT. Ini reaksinya ada 2 elektron, sehingga N-nya ada 2. Kemudian aktivitasnya yang ini ada Zn, ya, Zn plus, karena kalau Zn padat ini aktivitasnya 1 ya. Sehingga ini hanya AZN2 plus dan dibagi dengan AZN CU2 plus. Jadi kalau CU2 plus reaktan ya. Jadi kan sebagai reaktan ada di sebelah kiri dari reaksi, maka koefisien stoichiometrinya 1, maka pangkatnya minus 1. Minus 1, maka ini ada di bawah. Sedangkan Zn2 plus adalah produk, maka koefisien stoichiometrinya adalah positif. Sehingga ini adalah, kalau ini koefisien stoichiometrinya 1, positif 1, sehingga ini menjadi AZN2 plus ada pangkatnya adalah 1 positif ada di atas. Seperti ini. Nah, kalau dihitung maka potensial standar selnya adalah sama dengan U sel theta sama dengan U CU theta minus U ZN theta atau 0,330 minus 0,763 atau 1,10 volt. Jadi sel Daniel memiliki, kalau dengan aktivitas yang ini ya, ini memiliki kira-kira 1,10 volt. Jadi ini adalah dasar dari baterai ya, sebenarnya komponen dasarnya sama seperti ini. Tinggal nanti jenis baterai itu apakah elektrodanya yang berbeda, kemudian jenis elektrolitnya, kalau jenis elektrolit dan elektrodanya berbeda, bisa jadi reaksinya juga berbeda. Ya, sekarang kita coba lihat kalau seperti ini ya, seperti sel Daniel, mungkin kalau dibawa-bawa juga susah ya. Tidak lagi portable ya, yang sesuai dengan tujuan dibuatnya baterai tadi. Nah, ini adalah konstruksi sel komersial yang umum barangkali bisa. Jadi ada, misalnya ini sebagai salah satu contoh adalah sel keping perak zinc, silver zinc coin cell. Jadi di sini ada elektroda negatif, ya. Elektroda negatif, kemudian ada separator, ini separator. Ini adalah lapisan matriks berpori yang mengisolasi listrik elektroda positif dan negatif. Jadi elektroda positif dan negatif ini supaya tidak terjadi sambungan singkat. Juga ini untuk mengurangi hambatan ohm dari sel. Kemudian ini adalah casingnya atau apa selubungnya ya. Jadi ini untuk positif dan ini yang untuk negatif casing. Ini dipisahkan oleh gasket supaya tidak ada sambungan juga. Karena kalau ini terjadi sambungan juga akan terjadi korslet juga. Ya. Baterai tidak bisa berfungsi juga. Jadi ini ada isolator juga. Nah, jadi elektrolit ini mengisi pori-pori separator. Jadi elektrolitnya ada di separator ini. Jadi ini penghantar ion dan mengandung ion yang terlibat dalam dua reaksi elektrokimia. Kemudian elektroda ini mengandung bahan aktif, ya. Kemudian mengandung bahan konduktif untuk meningkatkan konduktivitas. Kemudian struktur berpori untuk memperbesar luas permukaan. Jadi strukturnya ini berpori semua. Nah, ini. Nah, kalau kita ambil contoh sel keping perak zinc, ya, sel keping perak zinc tadi, maka reaksi totalnya adalah Zn plus Ag2O menjadi ZnO plus 2Ag. Potensial kesetimbangannya, kalau dilihat di bukunya Fuller, ya, data energi Gibbs-nya, ini bisa dihitung kira-kira 1,591 volt. Itu minus delta G per NFN-nya dalam hal ini 2 elektron. Ya, 2 elektron. Jadi kalau elektroda positif, reaksinya adalah Ag2 plus H2O plus 2I menjadi 2Ag dengan potensial standarnya 0,340 volt. Elektroda negatif Zn plus 2OH min menjadi H2O plus 2 elektron plus ZnO.
Potensial kesetimbangannya minus 1,251 volt. Jadi ini kalau komersial ini kalau dibuat seperti koin ini bisa dibawa kemana-mana, dipasang di kalkulator, di HP dan sebagainya, atau yang lain-lainnya. Nah, kalau kita lihat baterai ya, menurut apakah dia bisa diisi ulang atau tidak, ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah baterai primer, kemudian yang kedua sekunder. Jadi kalau baterai primer ini tidak dapat diisi ulang, reaksinya adalah irreversible, jadi sekali pakai. Kalau bahan aktifnya habis, selesai. Kalau baterai sekunder, ini dapat diisi ulang, reaksinya reversible. Jadi ada dua ini, klasifikasi baterai berdasarkan apakah dapat diisi ulang atau tidak. Nah, sekarang kita coba lihat sel lawan baterai ini. Secara umum, kalau sel ini adalah alat elektrokimia dasar yang menyimpan energi. Ya, ini disebut sel. Tapi kalau yang sudah disebut baterai adalah ini dibentuk oleh dua atau lebih sel yang disambung bersama-sama. Jadi misalnya kalau kita punya aki mobil gitu ya, aki mobil itu mungkin voltasenya ada yang 6 volt, ada yang 12 volt. Itu sudah jadi baterai. Tapi kalau sel tunggalnya, sel tunggal dari aki itu tegangannya hanya 2 volt. Jadi potensialnya 2 volt. Maka kalau kita mau membuat potensialnya menjadi 6 volt, berarti ada 2 kali 3 seri. Jadi ada 3 sel yang dipasang seri. 3 dong. Nah, kemudian kalau 12 volt berarti ada 6 sel yang dibuat seri. Jadi seperti itu. Tapi sel tunggal ini juga bisa juga disebut baterai. Umum juga disebut baterai. Jadi ada seperti sel lithium yang 1,5 volt atau yang baterai seng karbon seng yang 1,5 volt itu terdiri dari satu sel tunggal. Tapi pada umumnya dibentuk oleh 2 atau lebih sel yang disambung bersama-sama. Nah, ini salah satu jenis baterai cadangan yang saya katakan tadi. Ini adalah biasanya khusus baterai primer. Dan tidak perlu diisi ulang karena sering tidak dipakai tapi disimpan dalam waktu yang lama. Ya. Jadi komponen kunci selnya adalah, jadi misal elektrolit ini disimpan terpisah dari sisi komponen atau jika tidak menjadi tidak aktif. Jadi terpisah. Ya seperti saya sampaikan tadi ini misalnya contoh life jacket ya, pelampung yang ada di pesawat itu. Ya kalau kita naik pesawat ya sudah lama ya nggak naik pesawat ya. Mungkin saya sudah hampir 2 tahun, 1,5 tahun mungkin nggak naik. Biasanya ada ini ya, ada standar prosedur yang harus diberikan penerangan kepada para penumpang, bagaimana menggunakan pelampung, bagaimana kalau pesawat terjadi keadaan darurat dan seterusnya. Maka kalau ini ada lampunya, kalau ada fluid, jadi kalau ini saya pakai tadi, ini biasanya menggunakan baterai jenis magnesium ya, logamnya, tapi magnesium sama karbon. Yang itu dipisah, magnesium sama karbonnya, masing-masing anoda dan katodanya dipisah. Nah, jadi elektrolitnya tidak ada. Ya, ini untuk. Nah, begitu ini masuk ke laut, maka air laut ini menjadi elektrolit dan dia bisa menghubungkan antara elektrolit dan anoda. Maka baterainya menjadi aktif dan dia bisa berfungsi sebagaimana mestinya untuk menyalakan lampu. Sehingga kalau di dalam kegelapan atau jatuh di laut itu bisa kelihatan dari jauh ada cahaya. Jadi ini bisa pemakaian sendiri atau reaksi sampingnya dihilangkan. Jadi umur simpannya bisa sangat lama, bahkan dalam lingkungan yang merusak. Ini khususnya baterainya. Jadi kalau baterai yang sudah aktif ya sudah hampir semua itu kalau disimpan lama-lama akan habis juga. Ada yang 1 bulan, ada yang berapa tahun dan seterusnya. Jadi beda-beda. Nanti kita coba lihat. Nah, jadi ketika dibutuhkan baterai cadangan diaktifkan, maka semua komponen mampu berfungsi bersama-sama. Pemicunya, ya ini kalau tadi saya katakan pemicunya air laut. Ya. Tapi yang umum yang dipakai, misalnya di kereta, kita nggak punya kereta listrik. Kalau ada kereta listrik, mesti ada. Pemicunya yang paling umum adalah panas.
Jadi ketika sel dipanaskan, elektrolitnya ini yang berupa padatan, kalau pada suhu ruang padatan, ketika kena panas dia akan melebur. Nah, melebur ini menjadi elektrolit, membentuk media penghantar ion yang mampu mengoperasikan baterai. Jadi ini salah satu pemicunya, selain yang saya sampaikan tadi, air laut. Ini baterai cadangan, jadi benar-benar terpisah. Nah, ini adalah contoh kimia untuk sejumlah baterai yang biasa kita jumpai. Yang pertama, timbal asam. Ini adalah aki yang ada di mobil, sepeda motor, itu jenisnya ini, lead acid atau timbal asam ini. Jadi reaksi kimianya Pb padat ini, jadi elektrolitnya adalah H2SO4, asam sulfat. Ini kalau dia bereaksi menjadi PbSO4 padat. Ini H3+ membentuk 2 elektron. Sedangkan yang elektroda lawannya PbO2 juga padat menjadi 3,3O+ dengan 2SO4 plus 2E menjadi PbSO4 ini juga padat. Membentuk ini jadi 2 elektron. Ini reaksi totalnya seperti ini, Pb plus PbO2. Jadi kalau elektroda Pb dan PbO2 kedua-duanya sudah berubah menjadi PbSO4, maka baterai itu sudah dikatakan mati, harus dicas ulang supaya bisa berfungsi lagi. Jadi reaksinya dibalik. Ya, reaksinya dibalik. Jadi ada pengecasan. Nah, biasanya nominal potensialnya sekitar 1,8 volt. Jadi baterai ini adalah sekunder. Jadi selama pemakaian timbal sulfat dibentuk pada kedua elektroda. Ini PbSO4-nya dibentuk pada kedua elektroda. Elektrolit adalah bagian dari bahan aktif. Jadi ini merupakan bagian dari bahan aktif. Kemudian sel yang kedua yang digunakan adalah alkalin. Ya. Jadi alkalin ini Zn ya, Zn plus OH-, ZnO plus 22O menjadi 2 elektron. Dan elektroda ini anoda, ini katod. Ini berarti katodanya MnO2. MnO2 plus 22O menjadi Mn2O3 plus 2OH-. Ini reaksi totalnya Zn plus 2 Mn2 menjadi ZnO plus Mn2O3. Jadi kalau Zn-nya habis ya sudah, ini nggak bisa dipakai lagi. Kalau Zn sudah semuanya teroksidasi, maka baterai ini dikatakan mati ya, habis. Potensial selnya 1,5 volt. Ini adalah baterai primer, jadi tidak bisa diisi ulang, jadi tidak bisa dicas lagi. Ini adalah baterai yang umum ya, dipakai untuk mainan, untuk remote control dan seterusnya, itu banyak menggunakan baterai alkalin ini. Kemudian tiga yang terkenal juga lithium ion. Ini yang dipakai untuk HP, untuk laptop. Ini sekarang adalah yang ini ya. LiX C6 XLi plus X elektron plus 6C. Ini C-nya jadi karbon. Kemudian yang di anode katoda XLi plus X elektron plus Mn2. Ini salah satunya kalau menggunakan LiMn2O4 ya. Jadi ini jenisnya ini banyak. Ada yang LiMn pakai logamnya. Logamnya ini ada Mn, ada yang Co. Kalau Co ya LiCoO2. Ada yang sekarang pakai Fe juga ada. Jadi ini salah satu contohnya menggunakan Mn. Kalau Mn akan seperti ini reaksinya. Ini reaksi totalnya LiX C6 plus Mn2O4 menjadi. Jadi ini tegangan nominal selnya antara 3,5 sampai 4,2 volt, cukup tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan sel yang 2 sel ini. Jenisnya adalah reaksi sekunder, jadi ini bisa diisi ulang, bisa dicas. Nah, ini manganis dioksida spinel, ini adalah hanya salah satu kimia dari baterai lithium ion yang dapat diisi ulang. Jadi ada lagi ya bentuk spinel. Yang spinel kan Fe juga spinel, Co juga ya, beberapa bisa dipakai sebagai pengganti dari. Yang keempat, silver zinc yang saya sudah kita bahas di depan tadi. Ini dibuat bisa sebagai baterai primer maupun sekunder. Kemudian NiCd, ya nikel kadmium. Ya ini yang membuat kenapa Ni yang banyak
sumbernya di Indonesia menjadi rebutan. Ya, karena dikatakan menjadi sebagai salah satu sumber energi di masa depan. Ini salah satu yang menggunakan baterai yang menggunakan Ni, ini ada NiCd, ada NiFe. Jadi ini 1,2 volt, ini juga 1,2 volt. Ini adalah sekunder. Ini tidak sekarang sudah jarang digunakan karena isu lingkungan terkait dengan kadmium. Ini ada juga sel sekunder, tapi juga Edison cell. Tapi yang nikat atau NiCd nikat ada yang disebut. Nah, ini masih banyak digunakan sebagai baterai cadangan tadi di kereta, mungkin di negara maju ya, kereta listrik itu banyak menggunakan masih baterai cadangannya masih banyak menggunakan yang jenis ini di pesawat dan sebagainya. Jadi tidak dipakai dalam pemakaian yang sehari-hari barangkali. Ini ada banyak yang NiMH, nickel metal hybrid, nikel juga ini. Jadi M ini mengacu ke metal, hanya adalah hybrid, hibrida. Jadi metal hibrida. MH dalam lingkungan bahasa OH- menjadi metalnya lepas, H2O melepaskan elektron. Ini NiOH plus, ini adalah reaksi sekunder, nominal 1,2 volt. Ini yang suhu tinggi dan seterusnya. Ini masih banyak beberapa. Ini cadangan, ini primer, cadangan, ini cadangan yang diaktifasi oleh air. Ya, seperti saya sampaikan tadi ini ya, baterai magnesium. Kalau ini yang cadangan tapi diaktifkan oleh panas. Yang ini salah satu contohnya. Nah, ini bahan elektroda negatif yang umum untuk baterai. Jadi nilainya adalah nilai teoritis. Ya. Jadi untuk elektroda negatif ya ada Li, Na, Mg, Al, Fe, Zn, Cd, Pb. Ini untuk elektroda negatif. Miliwattnya sekitar ini gram per mol. Kemudian standar potensialnya minus 3,01, yang ini dan seterusnya. Ini densitasnya, valensinya, Li1, Na1, Mg2, Al3, Fe2, Zn2, dan seterusnya. Ini kapasitas spesifik. Jadi kalau mengacu ke spesifik berarti per gram, ampere hour per gram. Li kita lihat ini paling tinggi Mas ya, 3,86 ampere hour per gram. Kemudian Na 1,16, magnesium 2,2, Al 2,98 dan seterusnya. Kalau kapasitas volumetrik, ya ini spesifik, ini volumetrik, ini per volume, misalnya sentimeter kubik. Ini juga Li masih kalah dengan Mg sebenarnya kalau dari volume. Oh, ini masih Al lebih tinggi lagi untuk kalau dalam dilihat dari volumetriknya. Jadi ini teoritis, hitungan teoritisnya. Jadi kalau baterai dikembangkan sudah mendekati nilai teoritis, ya mungkin sulit sekali untuk bisa menaikkan lagi. Sudah mendekati asimtot. Jadi ini beberapa. Nah, kemudian kita lihat tadi semua baterai ini pasti ada reaksinya. Jadi reaksi-reaksi yang menghasilkan elektron. Elektron ini yang bisa menghasilkan arus listrik tadi. Nah, dalam baterai itu reaksi bisa dibagi menjadi ini. Salah satunya reaksi rekonstruksi atau reaksi konversi. Jadi yang pertama ada reaksi pembentukan, misalnya A plus B. Jadi ini beberapa. A plus B menjadi AB. Ini beberapa reaksi yang kalau dikelompokkan yang terjadi dalam baterai. Contohnya adalah reaksi dalam sel primer litium sulfur dioksida. Jadi reaksi keseluruhannya adalah litium plus sulfur dioksida membentuk litium ditionit padat. Jadi reaksinya ini L2Li plus 2SO2 menjadi Li2S2O4. Jadi reaksi pembentukan, elektroda negatifnya adalah logam litium dioksidasi, elektroda positif ion litium yang bereaksi dengan sulfur dioksida larut dalam pelarut organik. Jadi ini ya yang ini adalah elektroda negatifnya, Li menjadi Li+. Jadi Li-nya dioksidasi. Sedangkan elektroda positif ion litium dengan SO2 menjadi Li2S2O4, menjadi padat.
Yang awalnya larut dalam pelarut organik menjadi padat. Ini adalah pertama reaksi pembentukan. Yang kedua reaksi penggantian. Yaitu A plus BX, yang tadinya X berikatan dengan B, kebalikannya sekarang menjadi yang berikatan menjadi A. Jadi menjadi AX plus B. Contohnya adalah reaksi penggantian sel perak oksida. Jadi misalnya Zn plus Ag2O menjadi ZnO plus 2Ag. Jadi O yang tadinya berikatan dengan Ag, sekarang berubah menjadi berikatan dengan Zn. Jadi ini tidak memberikan detail mekanistik reaksi, jadi mekanismenya adalah pelarutan pengendapan. Jadi pertama Zn-nya larut, kemudian mengendap lagi dengan oksigen yang ada di pelarutnya. Jadi ini mekanisme larut pengendapannya, solution dissolution. Ya. Jadi ini mungkin kalau belajar KA ya, kimia analisa mungkin ingat reaksi-reaksi seperti ini. Nah sekarang bagaimana kalau ini mudah dilihat ya mekanismenya. Sekarang kalau reaksi pelarutan pengendapan ini, jadi perlu mempunyai gambaran lebih mendalam reaksi elektroda untuk menjelaskan dari perilaku sel. Misalnya ya, gimana pelarutan pengendapan ini bisa terjadi. Jadi fenomena fisik terkait dengan reaksi rekonstruksi ini adalah yang pertama, jadi tadi reaksinya pertama adalah pelarutan dan presipitasi, kemudian perpindahan ion keadaan padat, kemudian pembentukan lapisan. Jadi ada 3 fenomena yang terkait dengan apa yang terjadi di dalam baterai itu ya. Jadi seperti tadi misalnya elektroda, salah satu elektroda larut, kemudian terjadi perpindahan ion keadaan padat, kemudian membentuk lapisan. Nah, mekanisme pelarutan pengendapan ini penting dalam sejumlah baterai ya. Di beberapa baterai ini proses ini menjadi penting. Jadi yang pertama produk reaksi terbentuk. Yang berikutnya mungkin bereaksi dengan spesies dan langsung membentuk endapan, precipitate. Jadi produk reaksi misalnya Zn plus tadi, kemudian membentuk endapan. Ini pelarutan, misalnya ini logam ya, metal. M larut menjadi Mz plus plus Ze-. Kemudian karena ada di pelarutan ada pengendapan Zn plus dengan Zx min menjadi Fxz, Mxz padat. Jadi ada tiga kondisi yang berbeda. Bisa garam tak larut, garamnya sangat larut, garam dengan kelarutan sedang atau sedikit. Jadi ada 3 kondisi yang berbeda. Jadi kalau garam tak larut, otomatis begitu dia larut, dengan cepat membentuk endapan. Tapi kalau sangat larut mungkin agak sulit, harus ini yang mungkin dalam waktu lama, dalam kondisi tertentu akan membentuk endapan, dan ini kadang-kadang juga tidak diinginkan. Ini yang sering merusak di dalam baterai lithium ion, ya. Adanya garam LiCl yang mengendap di permukaan elektroda. Ini yang sebenarnya tidak diinginkan. Kemudian garam dengan kelarutan sedang atau sedikit. Untuk kasus pertama yang garam tak larut, misalnya ini elektroda positif baterai lithium thionyl chloride. Jadi reaksinya 2SOCl2 plus 4 elektron menjadi 4 Cl- plus S plus SO2. Ini larut, pelarutan, Cl-nya larut. Kemudian terjadi pengendapan Li. Li plus karena ada Cl- ini menjadi LiCl, mengendap. Jadi ada pelarutan, kemudian di sini ada pengendapan. Elektrolitnya dalam baterai ini adalah campuran LiAlCl4 atau lithium tetrakloroaluminat dan SOCl2 atau thionyl chloride. Nah, ini bertindak sebagai reaktan dan bagian elektrolit dari sel. Jadi yang ini dua-duanya dia sebagai reaktan karena ini juga bahan aktif untuk elektroda, kemudian ini juga sebagai bagian elektrolit, berfungsi dua. Nah, setiap kali ion Cl- dihasilkan pada elektroda positif, maka ia akan bertemu dengan ion Li+ dalam elektrolit. Ya, dalam elektroda positif Cl- dihasilkan. Di elektrolit ada Li-. Nah, maka yang LiCl yang tidak larut ini dan mengendap, ini akan ditemukan di dekat di mana SOCl2 ada. Jadi yang di dekat ini karena Cl- berasal dari SOCl2. Kemudian
Hanya ada di dekat elektrolitnya. Jadi kalau ini elektroda SOCl2, maka Cl- yang ada di dekat ini yang banyak. Nah, ketika ini bertemu dengan Li+, dia akan membentuk LiCl yang padat. Nah, maka yang di sini akan bisa muncul banyak endapan, tapi yang jauh di sini tidak ada, karena Cl-nya sudah habis duluan di dekat sini. Artinya, jadi tidak ada dalam larutan tidak ditemukan hampir tidak ada Cl- karena sudah habis di sini. Maka tidak ada reaksi pelarutan balik. Nah, kelarutan produk ini pemakaian, ini jelek, reaksi tidak dapat balik dengan mudah. Maka baterai LiCSOCl2 ini adalah baterai primer. Karena nggak bisa dibalikkan ya. Karena tidak ditemukan Cl- ini di dalam elektrolit, sehingga kalau diberi reaksinya dibalikkan dengan memberi arus, maka ini reaksinya tidak bisa balik. Maka ini adalah baterainya disebut baterai primer, termasuk dalam baterai primer. Nah, bagaimana kalau garamnya sangat larut? Misalnya elektroda seng. Ya. Reaksinya seng kalau di dalam basa ya, alkali, maka akan membentuk ZnOH4, 2- plus 2E. Ini adalah pelarutan. Jadi Zn-nya larut, tapi membentuk hidroksida. Nah, ini kemudian mengendap menjadi ZnO. Setelah ZnOH4, 2 menjadi ZnO plus 2OH- plus 2,2O. Produk akhirnya jadi adalah berupa ZnO. Ini mempunyai kelarutan yang relatif tinggi dalam larutan KOH. Kelarutannya tinggi. Nah, kalau kelarutan tinggi kemungkinan tidak terjadi presipitasi. Mungkin bisa jadi tidak muncul masalah. Nah, ketika sel ini diisi ulang, maka ini dibalik reaksinya. Jadi ion sinkate ini direduksi menjadi Zn. Jadi ion berdifusi atau berpindah ke bagian lain sel. Nah, jika distribusi arus tidak seragam, maka ya misalnya ininya jelek sehingga yang di sini tinggi distribusinya, kemudian di sini seperti ini, maka yang tinggi adalah di sini. Nah, ini akan kemungkinan akan terjadi presipitasi ZnO. Jadi tidak seragam, maka deposit pada arus yang tinggi akan terbentuk deposisi ZnO. Ya, ini yang mungkin akan membentuk dendrit ya seperti ini ya, dendrit seperti ini yang akan menutup elektroda. Ya, ini mestinya elektrodanya Zn, kemudian di permukaan tertentu ini ada ZnO. ZnO ini relatif bersifat isolator. Nah, kalau ini lama-lama, ini akan memperpendek umur dari sel itu, karena Zn-nya tidak bisa terbuka secara penuh. Nah, jadi sel yang menggunakan elektroda negatif seng ini berperilaku kurang baik sebagai baterai dapat diisi ulang. Jadi kalau baterai seng ini dipakai sebagai elektroda negatif untuk baterai sekunder, ini biasanya baterainya tidak bagus karena potensi terbentuknya dendrit ZnO. Kira-kira. Maka jarang baterai diisi ulang yang menggunakan seng. Ini banyak penelitian yang berusaha bagaimana seng ini bisa digunakan karena seng sebenarnya merupakan bahan yang murah dan cukup didapat dengan mudah dan ini juga mudah potensialnya cukup tinggi. Nah, sekarang yang ketiga adalah garam yang berupa padatan tetapi bukan penghantar ion dan kurang larut. Misalnya elektroda negatif baterai timbal asam. Seperti disampaikan pertama tadi, reaksinya adalah Pb menjadi Pb2 plus 2 elektron. Ini pelarutan. Jadi Pb larut menjadi Pb2 plus. Kemudian dengan SO4 membentuk PbSO4. Ini pengendapan. Jadi larut, kemudian mengendap. Nah, jadi pemakaian, jadi ketika dipakai, PbSO4 kurang larut dalam elektrolit. Maka saat siklus terbentuk, ketika siklusnya akan terbentuk dan larut pada tempat yang sama. Jadi ini di tempat yang sama sehingga ini nanti Pb ya di sini terbentuk PbSO4, tempatnya sama di sini. Jadi maka reaksinya dapat balik. Ya tadi maka PbSO4 kalau larut dan mengendapnya di tempat yang sama ini bisa kalau ini sudah penuh jadi semuanya jadi PbSO4, reaksinya dibalik.
Jadi pengisiannya pada saat pengisian yang kinetika pelarutan dan difusi Pb2+ menjadi penting. Jadi ini kasus ketiga. Jadi ada yang kelarutannya tinggi, ada yang kelarutan sedang, ada yang padat tapi bukan penghantar ion. Jadi dia tidak bisa menghantarkan ion. Jadi yang pertama tadi adalah reaksi pelarutan dan pengendapan, pembentukan. Nah, yang di dalam baterai ada yang dikenal reaksi penyisipan, ya, menyisip, insert, ya, atau biasanya disebut interkalasi, ya, interkalation. Jadi kalau misalnya ini elektroda dalam baterai Li-ion, ini elektrodanya berpori, nah maka di sini ada yang menyisip di sini. Bisa jadi seperti ini. Nah, ini adalah reaksi ini merupakan kelas penting kedua reaksi elektroda. Jadi yang selain tadi ada pembentukan, ada presipitasi dan dissolution. Kemudian ini reaksi yang berikutnya, reaksi penyisipan. Jadi bahan penyangganya harus stabil. Jadi bahan tamu atau hostnya ditemukan dalam situs kosong bahan penyangga. Jadi ini penyangga ya, host. Penyangga yang berungga, poros, ya, material sangat poros dengan luas permukaan tinggi. Nah ini tamunya, nyisip, ya, nyusup di antara ini. Nah, jadi jika bahan penyangga memiliki struktur berlapis, maka penyisipan disebut interkalasi. Jadi bahan penyangga mempertahankan struktur kristalnya. Prosesnya menjadi reversible. Jadi lapisan-lapisan gini ya. Strukturnya berlapis-berlapis. Kayak seperti ini berlapis, maka nyisipnya itu di sini. Maka ini bisa reversible. Contohnya misalnya litium ke dalam titanium disulfida. Jadi TiS2 ini memiliki struktur berlapis, yaitu lembaran-lembaran ditahan oleh gaya van der Waals. Jadi seperti lembaran-lembaran gini. Jadi banyak lembaran. Ya, ini strukturnya berlapis seperti ini bisa membentuk reaksi penyisipan ini. Nah, kemudian Li menempati ruang antara lapisan TiS2. Ini disebut sebagai gallery space. Nah, interkalasi Li ke dalam penyangga TiS2, bahan elektroda positif untuk sel Li-ion, ini elektroda positif ya, dapat dituliskan Xli plus Xe plus TiS2 menjadi Lix TiS2. X-nya adalah antara 0 sampai 1. Ya ini sama seperti kalau yang bahan spinel tadi ya, di dalam baterai Li-ion dengan MnO2, LiMn2O3 tadi. Kalau dalam hal ini contohnya adalah TiS2, titanium sulfide. X sama dengan 0, TiS2 dilepaskan Li-nya, elektrodanya diisi. Ketika X sama dengan 1, penyangga dimasuki Li, maka ini dipakai ketika pemakaian. Kalau ini dicas ya, X sama dengan 0 ini ketika dicas habis. Nah, produk proses penyisipan ini menghasilkan jenis larutan padat spesies tamu dalam penyangga. Ini padat spesies tamu. Li menempati situs dalam galerinya. Li-nya ada di sini. Tapi nanti juga terjadi ini ya, reaksi-reaksi penyisipan. Nah, jadi itu jenis reaksi tadi ya. Jadi ada reaksi rekonstruksi, reaksi konversi ya. Ada pembentukan, penggantian, kemudian pelarutan pengendapan. Kalau di dalam pelarutan pengendapan ada garamnya tergantung garam tak larut atau sangat larut atau padatan bukan penghantar ion dan kurang larut. Dan yang berikutnya adalah reaksi penyisipan. Jadi ini reaksi yang mungkin terjadi di dalam baterai yang bisa menghasilkan elektron ini, arus listrik. Nah, sekarang tadi disebutkan salah satunya ada kapasitas teoritis baterai gitu ya. Itu bisa dihitung dari separuhnya saja, hanya dihitung elektrodanya saja. Nah, jadi yang dimaksud dengan kapasitas, ya, kapasitas dari elektroda teoritis, tingkat muatan atau energi yang disimpan dalam sel. Ya, karena disimpan sebenarnya energi atau muatan listrik, ya, muatan kolom. Berapa kolom yang disimpan dalam sel itu. Ini biasanya dinyatakan dalam ampere hours atau Ah atau watt hours WH. Hubungannya antara AH dan WH adalah WH sama dengan AH dikalikan dengan V rata-rata tegangannya.
tegangan rata-ratanya. Jadi ini V kali A adalah P jam, yaitu waktu. Ya ini hubungan, ini berbanding lurus dengan jumlah bahan aktif. Jadi kalau bahan aktifnya banyak, biasanya yang disimpan semakin banyak. Jadi ini merupakan indikasi bagus dari ukuran sel. Nah kalau kita kembali ke ampere, ya, ampere kan ini tadi definisinya adalah tingkat muatan atau energi, tapi ini dalam ampere. Kita lihat ampere adalah kolom per detik. Jadi jumlah kolom per detik. Atau kok jadi kolom, jadi ampere hour, berarti ukuran kolom yang tersedia dari sel. Jadi dengan kata lain, 1 ampere hour itu setara dengan 3.600 kolom. Jadi 1 ampere hour berarti baterai itu menyimpan kira-kira kolomnya adalah sekitar 3.600. Jadi ini 1 ampere hour setara dengan 3.600 kolom. Nah, kapasitas teoritis elektroda itu bisa dihitung dengan MINF per MI dalam kolom. Yaitu MI adalah massa bahan aktif, MI adalah berat molekulnya, N adalah ini elektron. Maka dia melepaskan berapa elektron. F bilangan Faraday 96.96485 ya. Nah, ini biasanya dinormalisasi dengan massa bahan aktif. Kalau massa bahan aktif maka disebut kapasitas spesifik teoritis dalam ampere hour per kilogram atau ampere hour per gram atau miliampere hour per gram. Nah, nilai teoritis ini mewakili kapasitas maksimum yang mungkin dari bahan aktif sendiri dan tidak menyangkut massa komponen elektroda lain. Misalnya pengumpul arus ya, kan kolektor aditif dan seterusnya ini tidak dihitung. Jadi ini didasarkan pada bahan aktifnya saja, ya, kapasitas teoritis ini. Nah, kapasitas muatan masing-masing dari dua elektroda biasanya dipasang pada nilai yang sama. Kalau muatan ditentukan dari stoichiometri dan dinormalisasi dengan massa gabungan kedua elektroda. Jadi ini kalau negatifnya A misalnya, positifnya juga A, nah ini dinormalisasi dengan massa gabungan dari kedua elektrodanya. Massa komponen sel lain diabaikan. Seperti tadi ya, current collector, binder, dan seterusnya itu diabaikan. Nah, kapasitas yang dapat dipakai sel komersial ini mungkin hanya 1/4 dari kapasitas teoritisnya. Jadi kalau misalnya dikatakan kapasitas teoritis baterai 1000 ampere hour yang bisa dipakai sebenarnya hanya 250 saja. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam praktek, massa dan volume komponen sel lain harus diperuntukkan, maupun tingkat di mana bahan aktif dapat diubah menurut stoichiometrinya. Ini teoritis tadi. Nah, ini mungkin bisa dibaca di bukunya Fuller. Ya. Ini contoh menghitung kapasitas atau sedikit contoh menghitung kapasitas spesifik teoritis untuk elektroda NeOH plus ini NeOH plus elektron plus H2O menjadi NeOH2 plus OH min. Jadi kalau 1 gram NeOH ini dalam mol, ini berat molekul NeOH, ekivalennya ini melepaskan 1 elektron, berarti ekivalennya 1 elektron per mol. Ini bilangan Faraday, ini 1000 mAh per jam per 3.600 kolom, atau sama dengan 292 mAh per gram. Kalau untuk Li dengan cara sama kira-kira 372 mAh per gram. Zn 819 mAh per gram Zn. Jadi ini cara kira-kira menghitung kapasitas teoritisnya. Kalau untuk silver zinc, ini total aktif material kalau dua-duanya ya berarti. Untuk full ya, sel penuhnya, untuk silver dari tabel 1 gram Zn akan sama dengan 3,544 gram Ag2O. Maka total aktif massa, ya, total massa bahan aktifnya positif, elektroda positif plus elektroda negatif adalah 3,544 ditambah 1 atau 4,544. Jadi sama dengan kalau ini ketemu untuk Zn 819 mAh per gram Zn,
Maka 800 mAh per gram Zn kali 1 gram Zn per total bahan aktif atau ketemunya 180 mAh per gram bahan aktif. Jadi kalau sudah jadi bahan aktif ternyata ini jadi turun ya, lebih kecil dibandingkan dengan hanya Zn-nya saja. Nah, yang penting lagi di dalam baterai yang perlu diketahui selain kapasitas ya. Kapasitas adalah yang disebut keadaan muatan. Ini ketika dipakai. Ada yang disebut sebagai state of charge, SOC. Ini yang kalau baterai ion lithium sangat penting karena disipasi panas yang cukup besar ya, buangan panas. Sehingga kalau berlebihan pemakaiannya kemungkinan akan terjadi overheating ya, yang bisa merusak baterai itu sendiri. Maka di dalam baterai Li-ion biasanya ketika dicas itu ada controller ya, pengendali di dalam casnya itu. Jadi ada itu yang agak sehingga teknologi di dalam Li-ion juga sedikit lebih butuh ini ya, butuh lebih. Jadi tidak semudah baterai timbal asam. Tidak semudah baterai timbal asam yang tidak perlu mengendalikan ketika dicas dan seterusnya. Jadi ini lebih membutuhkan ini. Jadi ini juga disebut jadi state of charge, ini juga disebut keadaan pemakaian atau state of charge SOD atau kedalam pemakaian depth of charge DOD. Apa ini yang dimaksud SOC ini? Yaitu jumlah kapasitas yang masih tersisa dalam sel ketika dipakai. Ini untuk apa? Untuk mengidentifikasi jumlah bahan aktif yang belum terkonversi dalam sel. Jadi baterai tadi kan bahan aktifnya terkonversi. Berarti sisanya ini berapa? Itu kira-kira untuk mengetahui keadaan. Jadi misalnya ini untuk Zn ini separator Ag2O. Jadi kalau di awal ya, jadi state increasing. Jadi ini kalau masih utuh kira-kira seperti ini. Nah kalau ini sebagian Zn sudah dipakai, sebagian menjadi ZnO. Ag2O juga ada sudah menjadi Ag. Jadi ini tinggal segini. Semakin lama Zn-nya tinggal segini, yang banyak ZnO-nya, Ag2O-nya juga tinggal sedikit, banyak Ag-nya. Ini apakah mau dihabiskan? Mestinya enggak ya, kalau sampai habis enggak mungkin. Berarti kalau sudah pada kondisi tertentu, ini harus dihentikan dan harus diisi lagi. Kira-kira seperti itu. Itu fungsi mengetahui keadaan muatan atau state of charge atau SOC. Nah, jadi kalau secara matematika SOC adalah tadi ya sisa kapasitas yang tersedia dibagi dengan kapasitas total kali 100%. Nah, kemudian ada dua tantangan dalam mendefinisikan ini, yaitu bagaimana kapasitas total ini didefinisikan. Jadi kapasitas total dinyatakan dalam ampere hour. Jadi tidak perlu pengetahuan rinci massa masing-masing komponen dalam baterai untuk menetapkan kapasitas. Jadi hanya ampere hour-nya saja ya, kapasitas totalnya. Kemudian beberapa pilihan, maka apakah menggunakan kapasitas teoritis seperti yang dijelaskan di depan, atau nominal kapasitas terukur sel baru. Jadi kalau sel baru itu kapasitasnya diukur dulu. Jadi diukur berapa. Itu kita di lab Elkim ada alat yang bisa untuk mengukur kapasitasnya ini. Kapasitas baru ini berapa ampere hour. Atau menggunakan kapasitas siklus pemakaian atau pengisian terakhir. Ini ada beberapa pilihan ya. Karena kalau kita tahu kapasitas total hanya dinyatakan dalam ampere hour, tidak ada masanya. Nah, kemudian kapasitas total ini tergantung pada suhu dan laju pemakaian. Kemudian bagaimana faktor ini mempengaruhi definisi SOC. Bisa jadi SOC ini tidak presisi lagi. Nah, jadi untuk sementara, ini nanti kita bahas. Untuk sementara diambil SOC merupakan indikasi kapasitas tersisa sel. Hubungannya dengan SOD ada 100 dibagi dengan SOC. SOD tadi adalah ini ya, state of discharge pemakaian. Nah, kalau kita lihat sekarang karakteristik dari sel ini beberapa karakteristik dari potensial berbagai minyak baterai ini. Jadi untuk memahami, ya ini untuk memahami kinerja baterai, ya, bagaimana potensial sel dipengaruhi oleh faktor seperti laju pengisian dan pemakaian, suhu sel, dan SOC sel. Kemudian faktor yang berperan
dalam menentukan potensial operasi sel adalah termodinamika, kinetika elektroda, fenomena perpindahan, dan sejarah sel. Jadi termodinamika kita tahu dibahas pertama kali dan mungkin mulai dari SMA ketika mulai belajar elektrokimia, ini selalu belajar termodinamika dulu. Misalnya seperti tadi ya, kalau ada seng dengan CO dimasukkan dalam ini, maka potensialnya berapa? Maka bisa dihitung dengan menggunakan potensial elektroda standar. Ya, bisa diperkirakan dari situ. Tapi itu belum tentu nanti yang sesungguhnya sebesar itu. Ya. Kemudian dari kinetika elektroda yang sudah kita bahas sebelumnya, dari fenomena perpindahan juga sudah kita bahas mengenai ada overpotensial difusi, ada overpotensial double layer, kemudian pemakaian. Kalau sudah pakai lama, biasanya juga potensialnya akan turun. Jadi yang mempengaruhi potensial sel yang pertama adalah kimia sel, yaitu potensial kesetimbangan atau termodinamikanya, kemudian laju di mana arus ditarik dari sel. Jadi kalau semakin cepat nanti potensialnya juga akan turun. Kemudian aktivasi atau polarisasi, kinetika setiap sel, kemudian polarisasi konsentrasi. Jadi ini beberapa contoh fraksi dari kapasitas yang dipakai. Ini potensial sel. Kalau fraksinya discharge ya, ini yang dipakai masih 0, belum dipakai, misalnya LiNCa, potensial selnya 4 volt. Nah, ketika yang dipakai tinggal yang sudah dipakai 0,2, potensialnya turun. Dan ini semakin turun, dan ketika di atas 0,8, turunnya tajam. Nah, ini kan nggak boleh sampai di sini. Mungkin di sini sudah harus dihentikan. Kalau LiFePO4, jadi ini untuk baterai Li ion, ini di sini misalnya 3,5, ini sekitar 3, 3, ini, dan cenderung konstan. Jadi ini yang bagus ya. Potensialnya bisa hampir konstan, kemudian turun ketika sudah yang tinggal 0, sudah pemakaiannya sudah 0,9 atau 90%. Turun. Maka nggak boleh dipakai sampai habis gitu ya, kayaknya ya. Supaya nggak drop ini. Kalau timbal asam cenderung menurunnya sedikit ini. Ini yang aki yang biasa dipakai. Kalau ini NiZN, ini alkalin, ini NiCd. NiCd juga bagus, ini cukup datar. Jadi kelihatannya yang bagus yang kira-kira yang potensialnya bisa konstan ya dengan pemakaian. Jadi karakteristik sel berbeda-beda seperti ini, tergantung pada fraksi kapasitas yang sudah dipakai. Ada yang turunnya tajam, ada yang sangat datar. Nah, ini salah satu contoh perubahan potensial sel dengan SOJ. Contohnya adalah sel timbal asam. Ini yang tadi gambarnya untuk sel timbal asam yang ini. Jadi kenapa dia bisa turun mungkin ya? Kalau kita lihat reaksi keseluruhan untuk pemakaian sel timbal asam adalah ini. Kalau dipakai ya, ketika dipakai, bukan diisi, bukan dicas, tapi ketika dipakai, Pb padat plus PbO2 padat plus 2,2SO4 ketika dipakai menjadi 2 PbSO4 padat plus 2,2O. Jadi ketika ini di sel ini dipakai, maka SOC-nya berkurang. Kenapa? Yang pertama, timbal sulfat terbentuk sebagai akibat reaksi rekonstruksi. Jadi misalnya yang di sini Pb, maka di sini mulai terbentuk PbSO4. Yang di sini Pb ya. Di sini PbSO4. Sedangkan yang di sini Pb awalnya PbO, mulai terbentuk di sini PbSO4 juga. Jadi ada timbal sulfat yang terbentuk akibat reaksi rekonstruksi. Nah, satu reaktan yaitu asam sulfat dan satu produk air. Ini reaktannya asam sulfat, produknya adalah air. Bagian dari elektrolit. Jadi ada di elektrolit di sini. H2SO4, H2SO4 dan H2O. Ini ada di elektrolit. Nah, karena ini ada SO4 yang membentuk yang menjadi PbSO4 sini, maka SO4 yang ada di elektrolit berkurang. Ya. SO4 main-nya turun karena sebagian berpindah ini. Apa akibatnya? Berarti konsentrasinya turun. Masih ingat dengan persamaan Lens, ketika konsentrasi turun, maka potensialnya juga akan ikut turun. Ya. Jadi konsentrasi asam sulfatnya turun,
elektrolit menjadi lebih encer atau jadi ketika discharge ininya menjadi naik, maka potensial ketimbangan sel dari kalau dilihat dari persamaan Nernst akan seperti ini. Kalau ini turun, maka ini akan turun juga. Kemudian endapan timbal sulfat ini juga mengisi rongga elektroda berpori. Kalau ini awalnya berpori, ini MV-nya juga akan mengisi rongga-rongganya. Tapi ini tidak mempengaruhi potensial karena aktivitas padatan sama dengan 1. Yang terpengaruh adalah aktivitas air dan asam. Jadi dengan ini ya. Kenapa ini turun? Ya, bisa dilihat dijelaskan dari reaksi yang terjadi. Nah, kalau kita lihat lagi reaksi penyisipan baterai Li-ion misalnya. Jadi elektroda negatifnya adalah karbon, elektroda negatif karbon. Ya ini karbon ini ya. Ini elektroda negatif karbon. Karbon kan seperti grafit itu membentuk layer-layer. Kalau dikelupas menjadi grafin gitu ya. Material grafin. Maka litium ini berinterkalasi di antara lapisan seperti grafina dari karbon. Jadi Li 1 min X C6 dengan pemakaian menjadi 1 min X Li plus 1 min X E plus 6C. Jadi dengan kata lain, 1 atom Li disisipkan dalam setiap 6 atom C. Jadi satu atom litium disisipkan untuk setiap 6 atom. 6 atom. Kemudian perubahan volume dengan penyisipan hanya beberapa persen, sedikit sekali karena ukuran dari ion Li juga sangat kecil. Maka dalam elektroda grafit berpori, volume pori-pori yang diisi dengan elektrolit kurang lebih tetap. Jadi bisa dikatakan tetap ya volumenya, volume porinya, karena ini sangat kecil. Kemudian untuk elektroda positifnya adalah LiMn2O4 yang berupa spinel tadi ya, kristal spinel yang menyisip di antara kristal-kristal ini. Nah, ketika dipakai, Li menyisip ke dalam mangan oksida. Ini ya. Jadi menyisip di mangan oksida atau kalau dalam reaksi ditulis XLi plus Xe min plus ini mestinya ada plus lagi Mn2O4 kita dipakai menjadi LiX-Mn2O4. Nah, LiMn2O4 ini memiliki struktur spinel dan penyisipan tidak sama seperti dalam grafik. Berbeda ya. Jadi variabel X adalah ukuran keadaan pemakaian sel, X sama dengan 0 ketika baterai penuh dan ketika baterai dipakai. Jadi ini bedanya. Jadi ketika ini X-nya berubah, Li-nya akan, sel potensialnya akan sedikit turun seperti ini. Karena ini juga ada perubahan di dalam. Jadi kalau kita lihat yang di sini ini juga akan lihat meskipun turunnya tidak banyak, tapi ada turunnya di sini agak tajam kemudian mendatar. Ya ada perubahan. Nah, kalau kita lihat pengaruh laju pemakaian arusnya, cepat atau enggak atau lambat terhadap potensial. Jadi laju di mana muatan diambil dari atau ditambahkan ke sel ini biasanya dinormalisasi dengan kapasitas sel dalam ampere hour. Alasannya karena arus pemakaian yang sama bisa mewakili laju pemakaian sangat tinggi untuk baterai kecil. Jadi kalau baterainya kecil misalnya untuk HP ini kan kecil, tapi bisa jadi karena kecil arusnya juga kecil. Tapi itu bisa dikatakan besar atau enggak kan enggak bisa ya. Kalau dibandingkan dengan baterai aki yang untuk mobil bisa jadi sama juga. Meskipun secara absolut nilai ampernya besar, tapi itu apakah bisa dikatakan besar atau kecil? Sulit untuk mengatakan itu, maka untuk memudahkan dipakai normalisasi ini. Jadi laju pengisian atau pemakaian dinyatakan dalam C rate. Jadi dinyatakan dalam ini, laju C, yaitu perkalian dari kapasitas. Misalnya laju 1C ini menarik arus atau ampere yang sama dengan besarnya kapasitas baterai. Yang dinyatakan dalam ampere hour. 1C ini arus di mana akan diperlukan 1 jam untuk memakai kapasitas baterai. Jadi karena ini ampere hour 1 ampere 1 jam, berarti dalam 1 jam kalau dia menarik arus 1 kolom, maka ini dikatakan 1C.
Misalnya baterai 5 ampere hour ini mengirimkan 5 ampere selama 1 jam. Dan 5 ampere akan berhubungan dengan laju 1 kolom. Atau setengah ampere selama 10 jam, maka laju C yang cocok akan menjadi C per 10. Jadi kira-kira seperti ini. C per 20 ini 20 jam, C per 5 jam, C 1 jam, 2C 30 menit, 10C 36 menit. Jadi ini waktu pemakaian kalau lajunya dinyatakan sebagai. Nah, ini pengaruh laju ya, pengaruh laju terhadap potensial sebagai fungsi fraksi kapasitas untuk sel timbal asam. Jadi ini kapasitas, kemudian ini potensial sel. Jadi kurva yang pertama ini dengan laju pemakaian 2C. 2C, yang ini 1C, ya ini 1C di sini. Kalau 2C ternyata potensialnya lebih kecil ya, cepat habis. Ini juga sama, kalau C setengah lebih tinggi, C per 4 lebih tinggi, C per 20 lebih tinggi. Nah, jadi potensial sel ini selalu lebih kecil daripada potensial kesetimbangan selama pemakaian. Ada polarisasi sel, yaitu kalau kita hitung tadi ya, U minus V sel, jadi ini kesetimbangan dibagi kurangnya dengan V sel ini sama dengan over potensial ya. Ini terdiri dari apa saja, yaitu over potensial ohm karena elektrolit ini ya. Jadi IR, kemudian over potensial permukaan negatif, over potensial permukaan positif, dan over potensial konsentrasi. Jadi ada 4 ini. Nah, jadi kalau dalam sel yang dirancang dengan baik, maka kehilangan ohm adalah penyumbang utama terhadap polarisasi sel secara keseluruhan. Jadi kalau desainnya baik, hanya ini saja yang penyumbang utama dari overpotensial ini. Ini biasanya kecil. Gitu ya. Atau I sama dengan minus kappa dV per dx. Jadi ketika sel dipakai cepat, potensial pada SOC yang sama akan lebih rendah. Ini adalah alasan utama untuk perubahan potensial dengan laju. Jadi ini ya. Kenapa ketika 2C ini lebih kecil kurvanya daripada C20. 2C di sini, C20 di sini. Ini mungkin bisa dibaca. Nah, kemudian yang kedua, pengaruh dari hambatan internal, hambatan yang ada di dalam baterai itu sendiri. Lawan SOC, misalnya ini. Jadi ini adalah contoh di sini state of charge-nya dalam persen, kemudian ini relatif internal resistance. Ini untuk baterai timbal asam, ini untuk baterai nikel kadmium. Jadi kalau dalam baterai timbal asam, hambatan elektrolitnya naik. Kenapa? Karena tadi SO4-nya ya, sebagian ikut bereaksi menjadi PbSO4 sehingga konsentrasi SO4-nya turun. Jadi konsentrasi asam sulfat turun. Jadi naik dengan tajam dengan turunnya SOC. Jadi semakin SOC-nya semakin besar, maka ini akan semakin kecil. Maka karena ini turun, hambatannya jadi naik. Sedangkan untuk baterai NiCd, ion hidroksil tidak dikonsumsi. Jadi elektrolitnya menggunakan hidroksil OH-. Dia tidak dikonsumsi, tetap dalam adalah elektrolit, sehingga elektrolitnya tidak banyak berubah konsentrasi elektrolit. Maka hambatannya relatif konstan. Ya, relatif konstan. Nah, hambatan internal sel dapat diukur dengan teknik impedansi dan interupsi arus, ya, seperti kita bahas kemarin. Nah, kemudian yang berikutnya adalah aktivasi atau polarisasi kinetika pada setiap elektroda. Jadi kinetika seringkali dapat digambarkan oleh persamaan Butler-Volmer. Nah, ini berlawanan dengan polarisasi Ohm. Kehilangan kinetika umumnya tidak berubah secara linear dengan rapat arus, ya, karena bentuk persamaan Butler-Volmer kan juga bukan linear. Memang ada yang kita bahas sebelumnya, ada yang dilinearisasi, ada yang dalam bentuk tafel, itu yang sedikit mudah. Tapi pada umumnya persamaannya adalah tidak linear. Nah, kehilangan paling penting pada arus rendah. Ini relatif terhadap jenis polarisasi lain. Jadi kalau arusnya rendah, baru ini punya peran penting ya, aktivasi atau polarisasi kinetika. Jadi yang ini kalau arusasi kinetika itu yang ini ya, eta negatif dan eta positif.
Nah, kemudian yang berikutnya polarisasi konsentrasi. Jadi jadi kalau konsentrasinya belum ada reaksi mungkin ya ini sama ya. Konsentrasinya sama, ini misalnya membran, konsentrasinya sama, ya berarti tidak ada ya sama semua ya. Fluxnya juga sama atau enggak ada. Kalau mulai terjadi ini akan terjadi di lapisan akan terjadi penurunan kemudian kenaikan dan seterusnya ini. Ini akan menimbulkan flux yang berbeda. Jadi kalau untuk elektrolit biner pekat, flux anion adalah anion minus N min, akan sama dengan minus nu min D diffusivity del C ditambah dengan I ini bilangan transport dibagi dengan muatan dikalikan dengan bilangan Faraday. Kalau anion tidak terlibat dalam reaksi elektroda, berarti flux anion ini pada keadaan punah atau nol. Jadi ini nol. Timbul gradien konsentrasi selama aliran arus untuk melawan gaya migrasi dan menjaga flux sama dengan nol. Ya tetap akan terjadi ini ya, kalau meskipun tidak ada untuk menjaga, karena ada salah satu kationnya yang bergerak untuk elektronetralitas, ini harus menyeimbangkan. Maka fluxnya, gradien konsentrasinya akan timbul seperti ini. Sedangkan konsentrasi rata-ratanya tidak berubah, tetap ini. Tidak ada tambahan atau pengambilan ion dari elektrolit, hanya ada perubahan di daerah-daerah tertentu. Nah, sekarang kita lihat pengaruh gradien konsentrasi terhadap operasi sel. Jadi tadi ada ketika sel beroperasi, maka akan muncul gradien konsentrasi. Maka, tapi yang rata-ratanya tidak berubah ya secara rata-rata. Maka akan ada konduktivitas lokal yang berubah. Lokal, hanya ada di lokal ini aja ya, akan berubah. Yang secara rata-ratanya tidak berubah. Nah, kalau kinetika berubah, maka rapat arus naik, maka gradien konsentrasi akan tumbuh. Gradien konsentrasi, misalnya dalam baterai Li-ion, maka konsentrasi ion, misalnya Li-ion, naik pada salah satu elektroda. Jadi ini di sini Li-nya naik, di elektroda yang lain Li-nya turun konsentrasinya. Kecepatan reaksi, kita lihat tadi kecepatan reaksi tergantung konsentrasi, ini persamaan Nernst. Mengikuti persamaan Nernst. Maka kecepatan reaksi tergantung konsentrasi, maka ini bisa terjadi perubahan. Ya. Kalau ini naik, ini turun, kecepatan di sini naik, kecepatan di sini turun. Maka polarisasi kinetika juga berubah. Ini berubah pada setiap elektroda. Ini karena ada perubahan konsentrasi. Lokal ya, perubahan konsentrasinya lokal. Jadi jika arusnya terus naik, maka konsentrasi pada salah satu elektroda akhirnya bisa menjadi nol. Nah, ketika ini sudah nol, maka arusnya menjadi arus pembatas atau limiting current ketika hal ini terjadi. Jadi kalau misalnya ini habis, ini semuanya langsung bereaksi, ini menjadi nol, ya ini sudah menjadi limiting current. Karena berapapun potensial yang diberikan, ini sudah tidak mungkin, ini sudah tidak ada perubahan lagi. Nah, sekarang kita coba lihat hubungan antara potensial dan kapasitas sel. Jadi ini tadi menjelaskan bagaimana kenapa ini tadi ya tegangan potensial sel ini turun atau dipengaruhi oleh ini kapasitas pemakaian. Itu tadi ya. Jadi ada bisa karena reaksi kinetikanya, bisa karena laju pemakaian, bisa karena polarisasi tadi, konsentrasi, kemudian hambatan internal, dan seterusnya. Polarisasi konsentrasi ini ya. Nah, sekarang kita coba lihat hubungan antara potensial dan kapasitas sel. Ini bisa jadi hubungan ini kompleks dan umumnya membutuhkan banyak data percobaan atau model fisik detail. Ya. Jadi beberapa persamaan yang bisa dipakai untuk memprediksi, misalnya persamaan Foucault, yaitu kapasitas sel didekat dengan ISP dibagi dengan IK pangkat min 1. Jadi ini disebut capacity offset. I arus, ISP adalah arus di mana kapasitasnya ditetapkan.
Di K koefisien empiris antara 1,1 dan 1,5. Nah, korelasi ini dikembangkan untuk baterai timbal asam. Bersifat empiris dan tidak berlaku untuk semua baterai kimia baterai yang lain. Jadi ini memang khusus dikembangkan untuk baterai timbal asam ya. Nah, korelasi ini berguna tetapi tidak cukup untuk melakukan perancangan ya. Tidak cukup karena ini banyak empirisnya. Nah, yang kedua persamaan semi empiris Seifert yaitu V sel sama dengan U minus I R internal dikurangi dengan K per Q min IT kali I ditambah dengan A eksponen B Q pangkat min 1 IT. R in adalah hambatan internal, Q kapasitas nominal dalam ampere hour, K konstanta polarisasi dalam ohm. Jadi suku pertama ini adalah potensial kesetimbangan, suku kedua ini hambatan internal, kemudian suku ketiga adalah polarisasi kinetika, kemudian suku keempat penurunan tegangan awal eksponensial yang cepat. Jadi kalau kita lihat kurvanya tadi di awal-awal banyak yang turun dengan cepat. Ini ya, banyak yang turun dengan cepat kemudian lambat. Ya ini yang terkait dengan itu diperhitungkan dalam persamaan ini. Ini sebagai ilustrasi misalnya laju kapabilitas sel ion lithium ion digambarkan dengan persamaan Seifert. Hitung energi teoritis UI dan bandingkan dengan energi yang tersedia pada laju pemakaian 0,1 C, 1 C, dan 3 C. Anggap bahwa baterai mempunyai kapasiti 6 ampere hour dan dipakai sampai potensial cut off ya, berhenti pada 2 ampere. Jadi pada 2 ampere artinya kalau cut off itu yang ini ya. Nah, ketika dihentikan di mana? Ini kan turun, mulai turun. Nah, dihentikannya di mana? Kalau ini dihentikan ketika 2 ampere. Jadi cut off-nya ketika 2 ampere. Artinya itu. Nah, maka dengan menganggap bahwa baterai mempunyai kapasitas ini, maka V cell sama dengan kalau mengikuti persamaan ini, U ini potensial kesetimbangan tadi ya, 4,131, kemudian harus dikalikan dengan hambatan internal. Hambatan internalnya tadi 0, ya bisa di 0, kali I dikurangi dengan ini Q dan seterusnya. Jadi bisa dihitung dengan persamaan ini. Kemudian yang A, energi teoritis didekati is approximately sama dengan kapasitas muatan dikalikan dengan tegangan kesetimbangan. Jadi 6 ampere hour ini kapasitas dikalikan dengan tegangan kesetimbangan 4 kali 1,31 volt atau 24,8 watt ampere. Ini energi teoritis. Kemudian pada laju yang lain, jadi energi yang terkait dapat diperoleh dengan mengintegralkan daya terhadap waktu. Jadi energi sama dengan integral 0 sampai TD IV T dt atau I integral 0 TD VT kali ya I kali V sama dengan V ya. V dt I VT dt I karena I-nya konstan atau sama dengan V Q dq. Jadi ingat bahwa arus adalah konstan dan telah dikeluarkan dari integral. Waktu TD adalah waktu di mana tegangan mencapai nilai cut off-nya, jadi berapa lama. Potensial sel dihitung dari persamaan Seifert yang ditunjukkan dalam gambar untuk laju 3C. Jadi ini ya bisa. Jadi ini sel potensial, ini kapasitas discharge, ini cut off potensial di sini. Ini potensial kesetimbangan. Nah, ternyata suhu juga berpengaruh terhadap kapasitas sel. Jadi kalau ini suhunya rendah, kapasitasnya juga ikut turun. Suhunya tinggi, kapasitasnya naik. Tapi kalau terlalu tinggi juga, jadi suhu lebih tinggi menurunkan, karena suhu lebih tinggi menurunkan polarisasi ohm, ya, konsentrasi dan kinetika. Nah, kalau dilihat dari daya dan energi, ini adalah salah satu tujuan terbaik kunci sistem elektrokimia untuk penyimpan dan konversi energi. Jadi kalau bisa dayanya tinggi, energi tinggi. Biasanya kebalik.
efeknya berlawanan gitu. Kalau dayanya dinaikkan, dibuat besar, energinya jadi turun. Kalau energinya dibuat besar, dayanya yang agak turun. Jadi harus ada optimasi. Gitu. Nah, daya sesaat yang dihasilkan sel ini adalah arus kali potensial. Jadi meskipun arus konstan, potensial umumnya tidak datar dan berubah selama pemakaian. Jadi daya rata-rata bisa dihitung dengan mengintegral ini, P rata-rata seperti D, integral 0 TD, IV dt. Jadi ada 4 parameter yang umum dipakai untuk melaporkan daya dan energi. Ada daya spesifik, ini per kilogram, ada energi spesifik, kWh per kilogram, ada rapat daya kilowatt per liter, dan rapat energi kilowatt hour per liter. Jadi kalau spesifik selalu dibagi dengan massa. Nah, salah satu yang mewakili ini buat ini plot disebut plot Ragun, yaitu mewakili kesetimbangan antara daya dan energi. Jadi ini yang dinyatakan adalah daya spesifik watt per kilogram, ini yang ke atas sumbu vertikal energi spesifik watt hour per kilogram. Jadi kalau di kota yang besar ini adalah untuk baterai. Jadi ini mencerminkan bahwa kimia baterai ini penting. Jadi atau dengan kata lain banyak sekali kemungkinan jenis baterai. Jadi ini naiknya ini yang 45. Jadi garis 45 derajat ini berkaitan dengan rasio energi spesifik terhadap daya spesifik yang konstan. Jadi runtime baterai mewakili waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh baterai. Jadi ini 100 jam, 1 jam 6 menit 30 detik. Ya ini, jadi ini baterai, ini EDLC, electrochemical double layer kapasitor atau super kapasitor yang di sini. Jadi kebalikan dari serit, ini salah satu karakteristik penting untuk dipakai dalam memilih atau merancang baterai. Jadi yang kalau kenapa 1 jam, 10 jam, ini kebalikan dari ini tadi. Yang ya ini C per 20 berarti 20 jam, C per 5, 5 jam, C 1 jam. Ya ini waktu pemakaian artinya. Jadi sama dengan itu. Jadi ini yang, jadi baterai itu ada di sini ya, dengan daya yang energinya bisa naik, tapi dayanya dibatasi sampai di daerah ini. Kalau superkapasitor mungkin energinya tidak setinggi baterai, tapi dayanya bisa mencapai tinggi. Makanya kalau di dalam mobil listrik ya, mungkin mobil listrik itu ada ketika mobil itu bergerak pertama kali butuh sedotan ya, butuh daya yang besar. Karena untuk menggerakkan momentum ya dari mobil yang dari diam mulai bergerak itu butuh energi yang besar sehingga memerlukan daya yang cukup besar di awal-awal. Maka biasanya ditandem di awal-awal menggunakan superkapasitor ini untuk bisa menggerakkan dengan cepat, kemudian baru beralih ke baterai. Jadi biasanya ada beberapa teknik yang seperti itu karena superkapasitor memiliki daya yang besar dan pengisiannya juga ini juga cepat sehingga ketika ini beralih ini kembali diisi. Nanti untuk kalau mobil itu membutuhkan daya yang besar. Jadi kira-kira, nah kemudian yang penting lagi adalah bahwa di dalam baterai ketika dipakai itu ada kemungkinan pembentukan panas. Jadi kehilangan polarisasi biasanya kecil ya jika sel dipakai sesuai peruntukannya. Mungkin kehilangan panasnya kecil ya kalau sesuai peruntukannya ya. Kalau dipakai misalnya, tapi kalau baterai misalnya kecil dipakai untuk daya yang besar, nah itu akan muncul timbul panas yang bisa besar yang bisa mengurangi keamanan baterai. Tetapi meskipun panas ini kecil, ini memainkan peran penting dalam kinerja sel, perancangan sistem, keamanan baterai, dan umur sel. Yang paling utama adalah karena hambatan panas ini. Hambatan panas banyak sel dan baterainya tinggi. Sehingga sulit membuang panas dari dalam sel. Jadi kalau di dalam sel sendiri, ya kita tahu kalau listrik ada hambatannya cukup ini akan muncul panas ya biasanya itu.
Nah, itu kalau panas itu muncul di dalam sel, panasnya ada di sini Q, maka ini biasanya ini ada isolator, sehingga ini sulit untuk membuang panas keluar dari sel. Panasnya akan tetap ada di sini. Jadi kalau dipakai dalam waktu lama, kemudian muncul panas yang cukup besar, maka ini akan terjadi overheating. Bisa jadi seperti itu. Nah, yang menyebabkan timbulnya panas itu apa? Yang pertama, kehilangan irreversible yang berkaitan dengan overpotensial kinetika dan konsentrasi. Kemudian ada pemanasan hambatan atau Joule heating, yang berkaitan dengan aliran arus dalam larutan. Kemudian yang ketiga, perubahan reversible karena beda entropi reaktan dan produk. Jadi kalau dituliskan kira-kira pembentukan panas dalam sel Q sama dengan I, U dikurangi dengan V sel. I ini karena perubahan energi dalam. Jadi di ruas kiri, suku pertama adalah rapat arus selisih. Rapat arus selisih kali rapat arus kali selisih potensial kesetimbangan dan potensial sel. Kemudian suku yang kedua adalah kontribusi entropi, bisa positif atau negatif. Ya, ini ditentukan dari perubahan potensial kesetimbangan sel dan suhunya. Nah, ini sebagai salah satu contoh di sel Li-ion, ini umumnya hasil percobaan rinci atau model, jadi bisa. Jadi data adalah kritis untuk simulasi akurat kinerja baterai. Ini di sini adalah keadaan discharge, ya, keadaan pemakaian. Kemudian ini panas yang dihasilkan. Kalau pemakaiannya, ini laju pemakaiannya, ini 0,8 C, panas yang dihasilkan kecil, ya. Kemudian kalau 2,4 C, ini relatif turun, kemudian naik. 4 C cukup tinggi, kalau ini bisa jadi, nah ini yang, jadi laju pembentukan panas naik non-linear, pembentukan panas kecil pada laju pengisian untuk pemakaian rendah, tapi tajam dengan arus. Nah, yang parameter yang berikutnya adalah efisiensi, ya. Efisiensi sel sekunder. Ini ada efisiensi kolom, ya. Jadi pakai adalah efisiensi kolom. Jadi kalau yang di pembahasan sebelumnya kita menggunakan efisiensi Faraday, ya, sebelumnya. Efisiensi Faraday. Ya, kalau Faraday didasarkan pada berapa teoritis kalau menggunakan persamaan Faraday, ya, mol yang bereaksi setara dengan arus, yaitu kok. Nah, kalau dalam ini adalah tidak menggunakan Faraday ini, tapi yang dipakai adalah efisiensi kolom, yaitu jumlah kolom pada pemakaian dibagi dengan jumlah kolom pada pengisian kali 100%. Jadi pemakaian dan pengisian ini berbeda karena ada terjadi reaksi sekunder. Jadi sebagian arus pergi ke reaksi tak diinginkan, atau ini reaksi samping, ada reaksi samping. Contohnya ketika mengisi baterai NiCd, gas bisa dilepaskan sebagai reaksi samping. Bisa juga kehilangan irreversible, misal pembentukan solid electrode interface atau SEI dalam sel lithium. Jadi elektrolitnya bereaksi dengan lithium dalam elektroda negatif, membuat lithium yang bereaksi tidak tersedia untuk siklus. Jadi ini dalam lithium dalam ini elektrolit bereaksi dengan lithium sehingga ini jadi ketutup. Ya mestinya ini ada, tapi ini jadi tidak ada, tidak bisa karena tertutup oleh bahan yang tidak aktif. Sehingga ini jadi mati. Sehingga jadi ini ada dua. Kemudian nilai tipikal efisiensi kolomnya sekitar 96% atau lebih. Jadi kalau baterai memiliki efisiensi kolom lebih kecil dari 95%, berarti termasuk kategori yang harusnya akhir, ya, dibuang, tidak dipakai. Jadi efisiensi kolom harus sangat dekat dengan 1 nilainya untuk mencapai umur baterai yang masuk akal. Untuk sel terdapat diisi ulang jika reaksi samping irreversible dan mengakibatkan kehilangan bahan aktif. Jadi jika ada reaksi seperti ini. Yang kedua, efisiensi sel sekunder dilihat dari tegangan. Jadi kalau ini selisih antara potensial selama pemakaian dan pengisian. Jadi karena polarisasi sel, ini ada pengaruh ohm, kinetika, konsentrasi menyebabkan selisih semakin besar, maka efisiensinya akan turun.
Nah, efisiensi turun dengan naiknya rapat arus karena kenaikan kehilangan irreversibel pada arus tinggi. Definisinya adalah, jadi efisiensi tegangan sama dengan eta V cell discharge ketika dipakai dibagi dengan tegangan sel ketika diisi kali 100%. Tegangan rata-rata sama dengan V cell discharge seperti D di integral 0 sampai TD V dt. Jadi ini pemakaian cut off tadi, waktu cut off potensial. Nah, yang efisiensi yang ketiga adalah efisiensi energi. Ya, jadi ada energi kolom, ada efisiensi kolom, ada efisiensi tegangan dan efisiensi energi. Jadi ini salah satu. Jadi ini didefinisikan sebagai hasil kali efisiensi kolom dan efisiensi tegangan. Jadi efisiensi energi sama dengan efisiensi kolom kali efisiensi tegangan. Atau sama dengan energi keluar dibagi dengan energi masuk kali 100%. Jadi ini mewakili yang disebut efisiensi pulang pergi atau round trip. Lebih rendah daripada efisiensi kolom, karena efisiensi tegangan selalu lebih kecil daripada 100%. Untuk baterai dapat diisi ulang mendekati 90%, kemudian tergantung pada laju pengisian dan pemakaian. Jadi ini gambaran. Nah, yang di dalam baterai sendiri ada istilah retensi muatan dan pemakaian sendiri. Jadi kalau artinya ketika ini ya. Jadi retensi muatan ini jumlah muatan ini biasanya dalam persen kapasitas yang tersisa setelah sel disimpan selama periode waktu yang tidak dihubungkan dengan seluruh keluar. Jadi ini baterai disimpan saja tanpa dipakai. Jadi baterai disimpan tanpa dipakai. Ini akan yang tersisa setelah disimpan. Jadi kalau misalnya tadi isinya 100, disimpan 1 tahun, ini tidak akan tetap 100, bisa jadi turun jadi 90 atau berapa. Makanya biasanya diingatkan ketika kita baterai itu dipasang di alat ya, dan alat dimatikan atau tidak dipakai dalam jangka waktu lama, misalnya kamera atau apa, biasanya disarankan baterainya dilepas. Baterainya dilepas, tidak dipasang. Karena bisa terjadi itu tadi, pemakaian sendiri bisa terjadi ini, pengurangan yang dia beroperasi dan menyebabkan banyak merugikan. Kemudian ada laju pemakaian sendiri. Ketika disimpan, ini juga karena kapasitasnya turun otomatis karena ada pemakaian sendiri. Nah, untuk sel primer ini biasanya lajunya sekitar 10% dalam 5 tahun. Untuk sel Li, kalau selnya menggunakan Li ya, 24 jam untuk sel Ni. 10% dalam 24 jam, cepat ya. Kalau sel sekunder, NiMH 30% per bulan. Li-ion 5% per bulan. Reversible, ini pemudaran kapasitas ya disebut. Jadi bisa turun jadi bisa turun sendiri meskipun tidak dipakai ya baterai itu. Nah, mekanismenya seperti apa? Yang pertama, karena ada hubungan pendek, short circuit. Jadi ini terbentuk secara tidak sengaja ketika proses pembuatan. Ya. Mungkin kelihatannya sudah bagus, tapi ini ternyata sulit untuk dihindari. Nah, ketika dipakai, pelat sel asam timbal misalnya, kalau yang untuk aki itu dapat mengembang atau menyusut selama operasi. Ini bisa menekan separator. Jadi misalnya ini kan ada pelat, ada separator, ada pelat. Nah ini kalau ini terjadi pengembangan, ini menekan separator. Ini juga bisa mengembang. Menyusut, ini bisa menekan separator. Ya karena ada pembentukan PbSO4 lepas, dengan SO4 ini kan bisa jadi tidak mampat seperti sebelumnya. Jadi ini bisa mengembang bahannya. Yang kedua karena kejut mekanis ini menyebabkan dua plat bersentuhan. Ya karena ada hentakan atau apa, ini bisa bersentuhan yang menyebabkan short circuit atau hubungan pendek ini. Kemudian pembentukan dendrit atau seperti tadi ya, ZNO tadi membentuk dendrit di permukaan seperti ini. Yang ini bisa, kalau ini permukaannya ini bisa ini juga membentuk, ini bisa terjadi short circuit di sini. Bisa menembus separator hingga terjadi hubungan pendek. Nah, maka laju pemakaian sendiri I harusnya akan sama dengan V sel tegangan sel dibagi dengan hambatan
yang hubungan pendek ini tadi. Kalau bolak-balik ini dalam sel NICD atau NIMH, amonium hidroksida bisa terbentuk dari pecahan separator poliamida. Ini sebagai pengotor yang bisa menyebabkan itu tadi. Bisa juga karena korosi. Jadi dua dari banyak reaksi sendiri yang mungkin untuk sel asam timbal adalah korosi grit. Gitu kalau di elektrodanya itu seperti grit gini ya. Ada grit. Ini kawat nikel atau kawat yang ini. Kemudian ini bahan aktifnya ditaruh di sini. PB, spong ya, seperti spong PB dan seterusnya. Ya ini gridnya yang terkorosi yang bisa menyebabkan terjadi mekanisme pembaikan sendiri tadi. Nah, kalau ini pemudaran kapasitas dalam sel sekunder, ya, kinerja baterai dapat diulang turun dengan waktu, terjadi penuaan juga ya. Jadi ini misalnya jumlah siklus, ini kapasitas, ini sudah hampir mendekati 800 siklus ya. Artinya siklus dipakai, dicas, dipakai, dicas itu satu siklus. Pakai, cas, satu siklus, pakai, cas. Jadi kalau sampai 800 ini lama-lama turun kapasitasnya. Pada akhirnya bisa mencapai akhir umur ya. Biasanya kalau sudah mencapai 80% dari kapasitas awal, turun 80% ini sudah dikatakan habis ya. Makanya kalau kita di aki kita di mobil atau sepeda motor mungkin antara 2 sampai 4 tahun harus ganti ya. Itu karena terjadi ini pemudaran kapasitas dalam sel sekunder yang dicas. Sebenarnya kalau dipakai ini kan dicas, dipakai, dicas, dipakai. Ini bisa turun lama-lama kapasitasnya. Ya mungkin kalau aki mobil sekitar 2 atau 4 tahun. Atau yang kebetulan dapat yang bagus bisa 4 tahun. Tapi rata-rata kalau saya sekitar 2 tahun harus ganti itu ya aki. Ya itu ditandai dengan tidak kuat lagi untuk menyalakan mesin, dipakai untuk menyalakan mesin. Itu sudah nggak bisa nyala, itu berarti sudah kita ganti, jadi kapasitasnya sudah tidak memadai. Ini kalau hubungannya siklus dengan antara perbandingan ion litium dan baterai asam timbal, ion litium memang lebih bagus, dan siklusnya biasanya untuk ion litium lebih panjang ya, bisa 1000 siklus. Kalau ini asam timbal baru 100 siklus sudah turun cukup tajam. Jadi untuk Li-ion bagian terbesar karena penyusutan jumlah Li ya, yang dapat didaur ulang. Kemudian Li dalam elektroda negatif grafit bereaksi dengan elektrolit membentuk solid electrolyte interface tadi. Oke, itu materi terakhir dalam kuliah teknik elektrokimia. Barangkali kalau ada pertanyaan, silakan. Prof. Heru? Ya.